Ini adalah korban PIK 2. Korban PIK 2 yang rencana kami jadikan saksi korban untuk menguatkan dalil-dalil bahwa ada perampasan tanah di PIK 2. Ada pelanggaran hukum di PIK 2. Ada tanah-tanah yang diambil ya tanpa prosedur yang benar begitu, termasuk ada haji puat. Tapi ketika saksi ini kami persiapkan untuk hadir di persidangan perdata untuk menggugat Agwan dan Antoni Salim, besok saksi kami ini justru dipanggil Polda Banten. Ini kan modusnya mau memenggal gugatan kita dengan cara-cara yang kurang ajar menurut saya. Besok kita akan kawal ya saudara Charlie Chandra ini untuk ya melakukan pemeriksaan di Polda Banten dan langsung statusnya sudah tersangka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 28, hari yang cerah, mudah-mudahan Allah ridhoi. Bahwa hari ini juga ada perkara yang berjalan. Namun karena ICOT, maka perkara ini sekarang akan dijelaskan tuntas oleh koordinator kita, Ustadz Ahmad Wazinuddin, tentang perkara gugatan PIK 2. Yang tentu kan sudah tahu siapa saja yang digugat, yaitu Agwan, Antoni Salim, dan banyak, Abdesi dan segala macam. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Di replik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu kami sampaikan update dari persidangan kasus proyek PIK 2 di mana sebelumnya kami menggugat sejumlah pihak yang tadi sudah disebutkan, Agwan, Antoni Salim dan yang lainnya. Ada 8 tergugat dan 1 turut tergugat. Dan hari ini agenda sidangnya adalah replik dari penggugat. Jadi tanggal 28 April 2025, hari Senin ini ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, kami tadi sudah mengupload ya dokumen replik dari penggugat yang intinya menanggapi jawaban dari para tergugat. Nah, meskipun kami sudah mengupload, tapi karena ini adalah kasus publik, kasus yang kepentingannya untuk seluruh rakyat Indonesia karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh proyek PIK 2 ini membahayakan seluruh rakyat Indonesia ya, bukan hanya warga yang ada di Tangerang, maka kami berkepentingan juga sekaligus berkewajiban untuk menyampaikan perkembangan sidang ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Pertama, selain telah mengupload dokumen replik dari penggugat, kami juga ingin sampaikan apa saja yang kami tanggapi dari jawaban para tergugat. Jadi secara umum jawaban mereka terdiri dari 2 kerangka ya. Yang pertama dalam eksepsinya, yang kedua baru di pokok perkara. Nah, di dalam eksepsinya setidaknya ada beberapa ya sanggahan dari mereka terhadap gugatan yang kami ajukan. Yang pertama, mereka menganggap gugatan ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi dianggap bukan ranah peradilan umum tapi ranah peradilan tata usaha negara. Apa dalih yang mereka sampaikan? Karena mereka berdalih di dalam poin-poin gugatan kita, di dalamnya ada besihingnya atau keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan penetapan Pantai Indah Kapuk 2 sebagai proyek strategis nasional oleh Jokowi, dan daftarnya itu kan dimasukkan daftar proyek strategis nasional di era Jokowi itu oleh Erlangga Hartarto. Nah, kami sudah tanggapi bahwa benar ya yang kami persoalkan itu adalah diantaranya status PSN, tapi kami tidak memasukkan materi muatan ya tentang persoalan besihingnya atau meminta agar katun atau keputusan tata usaha negara terkait PSN PIK 2 itu dicabut, tidak. Walaupun terakhir kan pemerintah sudah mencabut statusnya dengan tidak memasukkan PSN PIK 2 ke dalam Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN, di mana ada kira-kira 77 ya PSN yang lama dengan 22 ya yang baru, yang carry over itu tidak ada PSN PIK 2, termasuk tidak ada Rempang, termasuk juga tidak ada BSN PIK 2. Artinya PIK 2, BSD, Rempang itu secara implisit sudah dibatalkan, tapi bukan karena permintaan kami, karena di gugatan kami tidak ada satupun petitum yang meminta pembatalan keputusan status PSN tadi. Artinya apa? Kami tidak menggugat yang kewenangannya domainnya ada di ranah PT UN. Yang kami gugat adalah apa sih perbuatan melawan hukum Jokowi dan Erlangga terkait proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini. Mereka melakukan pembiaran terhadap pelaksanaan PSN yang semestinya
hanya di 1.755 hektar, ini namanya PSN Botanical Tropical Coastland ya. Itu harusnya 1.755, tapi oleh Agung Sedayu dinarasikan ya ke 9 kecamatan, bahkan sampai kecamatan Tanara ya, Kabupaten Tangerang sampai Kabupaten Serang. Nah, pembiaran ya, pelanggaran terhadap penerapan PSN ini yang harusnya hanya di 1.755, tapi dinarasikan PSN ini untuk membebaskan lahan sampai ke Serang sana, itu merupakan perbuatan melawan hukum. Jadi perbuatan melawan hukum bisa aktif, bisa juga pasif. Jadi ketika ada suatu kejahatan, dia diam, itu pelanggaran perbuatan melawan hukum. Ketika negara ya membiarkan PSN yang sebenarnya di 1.755, padahal praktiknya digunakan untuk membebaskan ya embel-embel status PSN itu di 9 kecamatan dan 1 kecamatan di Kabupaten Serang, ini berarti masuk kategori perbuatan melawan hukum. Sehingga ya ini memang kewenangan pengadilan. Kalau pengadilan menyatakan tidak berwenang, lah kemana menggugat perbuatan melawan hukum kalau tidak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, kedua, jadi peradilannya Peradilan Umum Jakarta, Pengadilan Negeri. Kompensasi relatifnya, kenapa kami gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Memang di HIR diatur kalau ada beberapa, HIR itu hukum acara perdatanya ya. Kalau ada beberapa tergugat, kewenangan mengadilinya ada beberapa lembaga peradilan secara relatif, maka penggugat ya dipersilahkan memilih salah satu ya domisili tergugat, yaitu di kewenangan mana. Makanya kenapa kita gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, walaupun aguan ya ada di Pluit ya, walaupun ya proyeknya ini ada di Tangerang begitu, karena ada salah satu tergugat yakni Antoni Salim, itu domisilinya di pengadilan di wilayah Jakarta Pusat. Jadi itu ya, ini tanggapan kami untuk eksepsi kewenangan mengadili baik secara mutlak maupun secara relatif ya. Kedua, mereka melakukan eksepsi dan ini fatal menurut saya. Walaupun urutannya tidak nomor 2 ya, saya majukan karena menurut saya fatal. Kalau saya yang memberi kuasa kepada pengacara Agung Sedayu, saya marah ini sama pengacaranya. Karena ini sama saja membongkar borok, membongkar aib ya. Kenapa? Membongkar aibnya begini. Mereka mengeksepsi kita katanya kurang pihak. Jadi 8 pihak dan 1 turut tergugat itu menurut mereka kurang pihak karena ada 1 pihak yang harusnya mereka gugat juga, yang harusnya kita gugat ya. Ini menurut mereka, saya gak hafal tadi makanya saya lihat dulu PT-nya apa begitu. Ya, PT Intan Mutiara Permai. Jadi mereka sebutkan bahwa ada keterlibatan PT Intan Mutiara Permai. Lah kenapa kami ya nggak tarik PT Intan Mutiara Permai karena anggap dia tidak terlibat dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Lah ini jawaban mereka malah memasukkan ini PT Intan Mutiara Permai dan ini adalah anak usaha Agung Sedayu Group. Jadi ini semakin membongkar memang kejahatannya proyek Pantai Indah Kapuk itu memang dilakukan secara struktur, sistematis dan masif. Dia punya banyak ya anak usaha yang mengelola proyek ini bareng-bareng, ada bagian membebaskan, ada bagian minta status PSN, ada bagian ini, bagian itu. Jadi ini kita baru tahu ternyata ada peran PT ini. Jadi kejahatan itu sempurna lah. Jadi sempurna, jadi justru mereka membuka aib, mengasih tahu kita, oh yang terlibat banyak. Dan itu masih afiliasinya kepada perusahaannya Aguan gitu. Itu ya yang kedua, tanggapan terkait eksepsi. Yang ketiga ada tanggapan eksepsi bahwa pejabat-pejabat ini kita gugat dalam kapasitas sebagai pejabat tata usaha negara. Misalkan Jokowi, misalkan ada Airlangga Hartarto, misalkan ada Mas Kota. Nah, kita udah tegaskan sebenarnya ini capek kita, tapi ya namanya orang bikin jawaban ya yang penting eksepsi di ngomong gitu aja lah. Ya, kita udah kasih tahu. Kita gugat Airlangga itu kapasitas pribadi, bukan sebagai Menteri Ekonomi. Makanya pernah datang, ya kan? Masih ingat kan kita? Dari Departemen Kementerian Ekonomi, bukan Ekonomi datang, kita tolak lah wong yang bahkan yang nolak bukan kita loh, hakim yang menolak. Karena jelas yang digugat itu adalah pribadinya, bukan jabatannya. Ya. Yang kedua Joko Widodo, dia memang pernah menjadi presiden, ya. Yang digugat juga bukan pribadinya, tetapi yang digugat bukan jabatan presiden, tapi pribadinya. Makanya kami tidak menggugat ke PT UN. Kalau kami gugat PT UN, yang kami persoalkan adalah keputusan tentang penetapan status PSN-nya. Itu nggak pernah kami persoalkan. Penerapannya yang secara aktual dilakukan secara melakukan pelanggaran hukum, itu yang menjadi materi muatan. Termasuk Mas Kota, kita tahu dia kepala desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, ya Kabupaten Tangerang. Tapi kita gugat Mas Kota kapasitas pribadi, bukan sebagai kepala desa, bahkan bukan sebagai anggota ABDESI, Asosiasi
pemerintahan desa seluruh Indonesia. Nah, kemudian mereka menganggap kita gugatannya obskur, nggak jelas gitu. Ya kalau nggak jelas memang orang susah kita mintai tanggung jawab. Ya semua ngomong akan nggak jelas. Ngelawan, Ya gitu. namanya orang ngelawan dan seterusnya. Mereka juga menganggap bahwa gugatan kita ini kabur gitu tadi ya, obskur tadi ya. Jadi intinya kita sudah tanggapi semua dan kita tegaskan kepada pengadilan bahwa satu, pengadilan memang berwenang karena ini kompetensi pengadilan negeri secara absolut dan kompetensi pengadilan negeri Jakarta Pusat secara relatif ya kan. Yang kedua, kami tegaskan ini gugatan jelas subjeknya, ini bukan bagian petun, ini gugatan perdata dan seterusnya. Nah, yang menarik dalam pokok perkara. Dalam pokok perkara tidak bisa dibantah bahwa ada proyek PIK 2, ada penindasan yang itu menjadi perbuatan melawan hukum. Ada kecelakaan nggak bisa dibantah. Mati. Ada material yang diusung itu di luar jadwal yang ditentukan, kan harusnya jam 10 ke atas. Ini kan 1 kali 24 jam dan itu yang menyebabkan kecelakaan, jalan rusak, bahkan ada yang kecelakaan kakinya patah terlindas. Hampir semua media. Itu udah banyak. Bahkan puncaknya kan saat anak kecil itu patah terjadi perusakan truk itu kan karena kecelakaan. Ini kan satu pelanggaran hukum. Siapa bilang orang ya dikasih jadwal jam 10 sampai ke atas, dia ngambil tanah untuk nguruk PIK 2 di bawah jam itu dianggap bukan perbuatan melanggar hukum, kan aneh gitu. Dan mereka juga nggak membantah bahwa proyek PIK ini melebihi wilayah yang 1755. Itu yang kami sebut sebagai perbuatan melanggar hukum karena melakukan apa yang disebut dengan penyelundupan hukum. Status PSN-nya diselundupkan, harusnya hanya di 1755. Ya sebenarnya 1755 hektar itu hanya di Kecamatan Kosambi. Tapi ini ditarik ke tempat lainnya. Nah, itu terkait materi persidangan, kira-kira itu yang sudah kami upload. Yang kedua, konteks di luar itu kami ini sudah menyiapkan banyak hal. Bukti, saksi, ahli. Dan saya perkenalkan, coba Bang Azam agak ke sana, kau cari canda nih. Ini adalah korban PIK 2. Korban PIK 2 yang rencana kami jadikan saksi korban untuk menguatkan dalil-dalil bahwa ada perampasan tanah di PIK 2. Ada pelanggaran hukum di PIK 2. Ada tanah-tanah yang diambil ya tanpa prosedur yang benar begitu, termasuk ada haji puat. Tapi ketika saksi ini kami persiapkan untuk hadir di persidangan perdata untuk menggugat Aguan dan Antonius Salim, besok saksi kami ini justru dipanggil Polda Banten. Ini kan modusnya mau memenggal gugatan kita dengan cara-cara yang kurang ajar menurut saya. Saya pikir saya dulu ya mewakili Bambang Tri. Bambang Tri menggugat di pengadilan ini ya. Baru menggugat belum dipanggil pertama, tiba-tiba dipanggil polisi dan ditahan. Saya pikir itu yang pertama dan yang terakhir. Ya, cara ya melakukan perlawanan yang tidak fair gitu. Tapi ternyata hari ini mau dipakai lagi cara yang sama. Kita sedang menggugat, kita punya saksi. Saksi kita besok dipanggil Polda Banten atas kasus yang lama sekali yang sebenarnya status daripada tersangkanya sudah gugur tapi dihidupkan kembali oleh Agung Sedayu Group melalui kuasa hukumnya Mu'anas Al-Aidid. Jadi sekaligus saya menghimbau kepada seluruh rakyat khususnya yang ada di sekitar Banten ya, juga Jakarta dan yang lainnya. Jadi besok kita akan kawal ya saudara Charlie Chandra ini untuk ya melakukan pemeriksaan di Polda Banten dan langsung statusnya sudah tersangka. Kita harus kawal, kita harus lawan kezaliman ini karena di balik status ini tidak lepas dari oligarki jahat di baliknya yang mereka tidak mau fair ya menghadapi gugatan kita di pengadilan ini, tapi dia pakai cara-cara kotor. Saksi kita justru dikriminalisasi, dipanggil ya. Dan kita doakan mudah-mudahan besok nggak ditahan. Kalau sampai ditahan kita juga bingung karena ini salah satu saksi dan sangat kunci walaupun kita punya saksi-saksi yang lain gitu. Jadi kita hadir Selasa jam 9 di Polda Banten tanggalnya 29 April 2024. Nah, 2025 ya. Dalam kesempatan ini saya minta ya Pak Charlie Chandra dijelaskan secara ringkas kenapa sih kok bisa dipanggil. Padahal Pak Charlie kan korban PIK 2 juga, begitu silakan. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kasus ini adalah kasus lama yang sebelumnya sudah di SP3 berdasarkan restoratif justice. Nah, dalam perjanjian tersebut saya tidak boleh menggugat Agung Sedayu, tidak boleh melapor, tidak boleh menuntut ganti rugi atas tanah seluas 8,7 hektar yang sudah berstatus SHM selama 35 tahun. Buat saya, membayar pajak selama 35 tahun itu sebagai investasi.
tiba hilang begitu saja ketika BPN mengeluarkan surat membatalkan SHM saya atas nama ayah saya sendiri dengan alasan cacat administrasi. Namun saya kembali dijadikan tersangka karena atas pernyataan saya sebagai korban. Pihak PIK 2 melalui Muanas Al-Aidid sudah menyatakan bahwa ia akan kembali menjadikan saya sebagai tersangka karena pelanggaran perjanjian. Padahal yang saya lakukan hanya menceritakan kejadian saya sebenarnya. Saya tidak pernah melanggar perjanjian, tidak pernah menggugat, tidak pernah melapor mereka, dan tidak pernah menuntut ganti rugi. Saya hanya tidak mau hal ini terjadi kepada orang lain. Nah, perlu saya jelaskan besok kenapa saya dijadikan tersangka. Padahal saya layak dijadikan tersangka. Yang dituduh kepada saya adalah 26 pemalsuan surat. Yang dituduh palsu adalah proses nama dari ayah ke saya sendiri dan semua ahli waris. Salah satu kunci dari 263, pasal 263 itu adalah harus ada hak yang dirugikan. Sedangkan SHM itu masih atas nama ayah saya. Balik nama, apa urusan mereka? Tidak ada yang dirugikan. Jadi saya rasa ini sangat aneh. Kita mau balik, tiba-tiba ada orang lain melapor. Ini bukan hanya perampasan tanah, tapi ini adalah permainan hukum. Dan ini bisa terjadi kepada siapapun, siapa saja. Apabila rakyat tidak membantu pemerintah agar permasalahan ini bisa selesai, hukum bisa secara adil, dan pelanggaran-pelanggaran ini bisa diluruskan, maka Anda juga bisa menjadi korban. Maka mohon bantuannya pada rakyat. Besok saya dipanggil, mohon doanya dan dukungannya supaya mungkin saja besok saya dipanggil hanya untuk menggugurkan kasus ini. Kita lihat besok ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Charlie Chandra, dan saya perlu tambahkan bahwa memang akhirnya Pak Charlie Chandra ini menggugat Agung Sedayu Group ke pengadilan, tapi setelah jadi tersangka, bukan sebelumnya. Karena apa? Karena harus dijelaskan dulu hak keperdataannya itu seperti apa. Apakah hak atas tanah itu masih berada di Charlie Chandra karena sebagai ahli waris, atau sudah berpindah ke Agung Sedayu. Nah, karena itu sebenarnya kuasa hukum Pak Charlie dari LBH AP Muhammadiyah, saya juga koordinasi terus dengan Pak Guprodi, itu sudah menyampaikan sebenarnya melalui Perma nomor 1 tahun 1956, kalau ada gugatan perdata harusnya pidananya berhenti dulu. Tapi nggak tahu, inilah yang kita sebut ini ada upaya kekuasaan memaksakan kehendak. Tapi sayangnya memaksakan bukan untuk kepentingan rakyat, tapi hanya kepentingan aguan dan oligarki. Baik, itu saya kembalikan sekarang dari siapa ya? Oh, Pak Nur Saman dulu dan Bu Menuk nanti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak banyak saya sampaikan, saudara sebangsa dan setanah air, sudah dihuraikan, dipaparkan oleh ketua tim hukum kita. Yang pasti di sini jangan sampai ada kriminalisasi, intimidasi, apalagi menakut-nakuti. Apalagi kalau ada korban, jangan sampai terjadi. Saya ingatkan kepada aparat hukum, jaga baik-baik sesuai dengan tupoksi Anda. Jangan bermain hakim sendiri. Itu yang kami. Biarkanlah persoalan ini, kasus ini, masalah ini akan bergulir sesuai dengan rel-rel ranah hukum yang disiapkan selama ini. Jadi saya ingatkan lagi, jangan sampai ada terjadi. Rakyat sudah bosan, sudah banyak menderita, sudah makan pun juga tidak sampai, tidak mampu lagi akibat daripada penderitaan. Sekali lagi terima kasih atas imbauan saya ini didengar oleh aparat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam Wulandari, saya adalah prinsip dari ARM, Aliansi Rakyat Menggugat. Dalam momentari hari ini adalah kita melihat negara tidak ada. Negara malah bekerja sama dalam mengkriminalisasikan warganya, rakyatnya, dan akhirnya yang dirugikan adalah kita sendiri. Padahal satu, siapa yang punya negara ini? Indonesia itu punya siapa? Indonesia adalah punya kita, rakyat Indonesia, yang memegang kedaulatan paling tinggi. Artinya, tanah-tanah yang sekarang dikuasai oleh oligarki dengan cara yang tidak menyenangkan. Jangan sampai akhirnya kami, rakyat Indonesia, akan merebut kembali.
kami sudah cukup, kami sudah muak, kami sudah bosan, dan satu hal lagi, kami tidak takut. Besok kami akan hadir untuk mensupport saudara kami Pak Charlie yang diperlakukan tidak adil. Kami akan ada untuk siapapun yang dizalimi oleh negara ini, oleh pemerintah. Siapapun itu. Karena ini adalah negara kami. Sekali lagi, ini adalah rumah kami. Kalau bukan kami yang menjaganya, siapa lagi? Ingat, anak cucu kita yang akan rugi apabila kita. Sekali lagi, kami tidak takut. Kami tidak takut dan kami terus melawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian konferensi pers dari kami. Tapi meskipun begitu, nanti mungkin dari yang lain mau menyampaikan. Ya. Cuman yang resminya silahkan yang ingin. Tapi kami undang ya. Nah, siapa yang mau menyampaikan silakan. Bu Yulia. Bu Yulia, Bu Susi silakan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Charlie boleh di sini, Pak Charlie. Kami rakyat Indonesia, Yulia Indonesia, akan membela diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh kepolisian Banten. Besok akan dipanggil karena apa? Berani. Menurut kami rakyat Indonesia, kalau ini menyampaikan apa yang dialaminya, kezaliman apa yang dialaminya Pak Charlie selama ini di PIK 2, kami akan membela Pak Charlie sebagai salah seorang pemberani rakyat Indonesia, dan juga apalagi yang lain ya Bapak, yang kalau akan ada teman-teman bela kita rakyat Indonesia di Banten PIK 2. Hentikan itu, hentikan sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia. Indonesia sudah cukup sabar, dan kami akan kezaliman. Salah satunya besok adalah Pak Charlie akan itu. Dengarkan Bapak polisian yang kami percaya masih bisa berubah, terus berubah. Tidak boleh melakukan tindakan hukum yang sewenang-wenang, semena-mena, dan melanggar aturan hukum itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Charlie yang sudah berani menyampaikan pendapatnya membela rakyat Banten. Insya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi dulu. Mbak ini, Bu Susi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para pejabat, sejak dari kelurahan, kecamatan, gubernur, wali kota, gubernur, hakim, polisi, hakim, KPK, Mahkamah Agung, dan anggota DPR yang telah mewakili kami adalah rakyatmu. Kami adalah rakyatmu yang seharusnya kamu lindungi. Bukan kamu zolimi bersama dengan oligarki itu. Kami tidak rela apa yang telah kami diberikan fasilitasi oleh negara dari hasil pajak ini kamu gunakan untuk menzalimi rakyatmu. Ini tidak hanya Pak Charlie saja, banyak Charlie lain di itu yang teraniaya, terzalimi, bahkan besok dia mau panen diuruk semena-mena oleh para oligarki CS itu, para preman-preman yang sudah dibayar oleh oligarki itu. Jadi mohon, kalau mau rakyat masih mempercayai, kembalilah kepada sumpahmu,
menjadi pejabat-pejabat, bahwa kamu harus berada di tengah-tengah rakyat dan melindungi rakyatmu. Jadi ada orang yang menjadi korban, malahan ditindas, ditersangkakan. Itu kan sudah nggak benar. Ya, seperti Pak Charlie ini. Nah, itu saja, mudah-mudahan imbauan kami kepada para pejabat-pejabat semuanya, jadilah kalian khalifah-khalifah kami, pelindung kami, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, rakyatmu ini. Bukan berada di tengah-tengah oligarki karena amplop-amplop yang kalian kantongi. Mudah-mudahan besok ya, kamu berpikir, hai para pejabat, bahwa ini semua nanti berefek kepada anak cucumu di kemudian hari. Nah, kamu sekarang senang, tapi belakangan anak cucumu merasakan itu. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dari Mak-Mak RM ini. Mudah-mudahan nanti malam terbuka pikiranmu, kamu dengarkan jeritan rakyat ini, dan semua urusan-urusan ini bisa berjalan dengan mudah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih Pak Charlie yang sudah hadir di tempat ini. Kami warga Indonesia semua membela Bapak atas keberanian Bapak menyuarakan kebenaran. Satu kali lagi saya bilangkan kepada BPN ATR itu harus memihak rakyat, tidak boleh memihak para penguasa atau oligarki. Jangan biarkan tanah-tanah rakyat dirampas oleh mereka-mereka yang berkuasa. Tanah Pak Charlie sudah dirampas. Mereka punya sertifikat tanah, tetapi tiba-tiba batal setelah 35 tahun. Betul ya, 35 tahun membayar pajak dengan benar. Kami tidak rasis. Siapapun, agama apapun, ras apapun yang terzolimi akan kami bela ya Pak Charlie ya. Jadi Pak Charlie tetap semangat. Kebenaran ada di tangan kita. Kita harus lawan kezoliman. Harus lawan kejahatan. Jangan takut karena Tuhan dan Allah bersama kita. Hanya Tuhan dan Allah yang Maha Kuasa. Siapapun yang merasa hebat, yang merasa super, yang merasa tidak ada artinya. Fir'aun saja yang paling hebat, dia jatuh. Sekali lagi Pak Menteri BPN ATR, kau harus berjuang untuk rakyat dan garis lurus. Jangan kau melenceng-melenceng, jangan kau miring, jangan kau berpihak kepada oligarki atau pengusaha yang zalim. Sekali lagi saya ingatkan, semua rakyat ingatkan untuk bertindak dan berlaku ke jalan yang lurus dan benar, karena Allah Subhanahu wa taala akan mencatat apa-apa yang kau perbuat selama ini terhadap rakyat. Sekali lagi Pak Charlie, salam perjuangan. Jangan takut, harus lawan kezoliman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rakyat Indonesia perlu tahu catatan besar bahwa negara ini direbut dengan tetesan keringat darah, yaitu wilayah-wilayah Indonesia. Tetapi wilayah Indonesia hari ini itu telah dicapok oleh orang-orang oligarki. Hari ini Charlie salah satu korban yang akan dipanggil di Polda Banten. Ya, kami minta kepada Kapolda, terutama Kapolri ya, tolonglah jangan ada intimidasi secara seolah-olah jalur hukum. Oleh karena itu kami minta kebebasan hukum kepada Charlie karena dia adalah salah satu korban PIK ya, pakar laut. Jadi saya minta jangan sampai terjadi konflik ya kepada rakyat Indonesia dengan pihak kepolisian. Janganlah cara-cara ini tidak perlu digambarkan kepada rakyat Indonesia. Tolonglah para pelaku-pelaku yang diduga suatu kejahatan pakar laut itu yang ditindak tegas, bukan korban yang harus dikriminalisasi. Ya, itu saya rasa ini Kapolri pasti tahu lah. Jangan cara-cara seperti ini rakyat yang menjadi korban akhirnya mau dikorbankan lagi sebagai tersangka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian harusnya.
Ya, saya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cedikia, Pardi, Minangkabau. Sangat ini kebetulan saya juga satu alumni dengan Tan Malakasya, Katib Minangkabawi, bersekolah Syahrir. Jadi memang sangat-sangat miris kita dengan perjuangan apa yang telah dikisahkan oleh para pendiri, bapak-bapak bangsa Tan Malaka, Syahrir, Mr. Muhammad dan lain-lain. Apa yang pemerintah lakukan bangsa kita sekarang ini. Jadi kita punya suatu pembanding. RS Siloam akan dibangun James Riyadi. Kita sebagai ormas Islam Bukit Tinggi Sumatera Barat batalkan itu rumah sakit Siloam. Itu pun James Riyadi padang reklamasi sudah. Kalau memang itu rumah sakit Siloam kita biarkan. Alhamdulillah kita dapat menghentikan kurenah daripada James Riyadi ini atau Naga 9 ini untuk mendirikan padang reklamasi seperti di Jakarta ini. Kami Sumatera Barat, kami Bukit Tinggi, kami daripada para pewaris daripada Syekh Ahmad Katib Minangkabawi, Harimau Salapan Minangkabau menolak adanya PIK 1 dan PIK 2. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua? Pargas? Udah?